ayahnya sudah keras, ibunya jangan keras, ibunya yang kedem ya. Sini makanya kamu di kono bapakmu itu ya, kono bapakmu itu malah sayang ya. Lek aku nurut masuk kali ngono bapakmu. Jadi apa? Didem-demi tapi didukung soalnya. Ya, kadang-kadang kan tidak demikian. Kalau sejak dia ke bapakmu, bapakmu gak kenal, bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang begitu ini yang menyebabkan anak tidak berhasil. Kadang-kadang ya mbahnya, ya, anaknya diseneni nak orang tua baik gak terima. Enak, ya, bapakmu gendeng ini. Kadang-kadang begitu sering terjadi begitu. Saya pengalaman karena santri itu banyak yang begitu. Jadi kadang-kadang santri mondok apa? Ya mbahnya tidak terima. Sama apa awakmu kok di pondoknya? Jadi pondok kanan itu orang banyak disalahkan. Kok bisa lo kok di pondoknya? Seperti itu yang menyebabkan anak gagal. Jadi harus ada itu. Pondok-pondok santri mana saja mesti ada dua itu alamat berhasil. Alamat berhasil. Kalau sabar semua, lama semua santrinya. Ya. Keren semua, tidak kerasan. Mesti harus ada apa? Yang lunak. Saya perhatikan di beberapa pondok pesantren, termasuk di Kajuk itu sejak dulu ya, zamannya Mbak Rohma itu semua orang ngakoni kerasnya luar biasa. Tapi basi Pak lunak. Ya. Kemudian apa zamannya generasi berikutnya ya Umi sama Buya orang tua itu keras ya Pak terhadap anak. Siapa yang tidak tahu anaknya itu disamplek apa seperti Gus apa itu banyak yang tahu itu apa pulang itu apa baru tanya kenapa langsung disuruh balik seperti itu keras. Tapi Umi sabar tapi juga tidak belani anak seperti itu, maka semua anak-anaknya berhasil. Termasuk generasi yang sekarang ini semua mungkin wali murid ya dan santri tahu ya yang paling keren istri saya di adik paling dibenci apa tapi saya tidak. Jadi ya seperti oleh Allah dipasangkan demikian ya, termasuk anak-anak saya juga begitu dididik sehingga alhamdulillah ini pelajarannya. Jadi apa yang disampaikan oleh sejak waktu itu perlu dalam rumah tangga itu begitu ya. Makanya kita kalau ada ulama yang keras itu kita harus dukung semua gitu. Jangan sampai keras itu radikal ini apa teroris. Kadang-kadang begitu. Padahal harus ada itu ulama yang keras dan itu harus ada. Itu saja masih dipermainkan kok Islam itu. Bagaimana kalau ya, kadang-kadang sekarang Islam rahmatan lil alamin seakan populis masih apa wong zina pokoknya seperti profesor ini LGBT jarno wis itu rahmatan yang bukan begitu rahmatan itu kan. Jadi justru seperti saja Parmukul itu rahmat itu apa saja pokok santrinya seperti saya tahu sendiri itu apa itu justru rahmatan lil alamin rahmatan bukan apa dibiarkan gitu kan. Jadi itu pelajaran. Makanya kita harus bersyukur ya pesantren ini alhamdulillah tanpa tahun tanpa berkembang itu karena ikhlasnya beliau yang sabar istiqomah dan tekasnya beliau sekaligus dukungan para guru-guru yang istiqomah sampai sekarang apa juga para alumni yang selalu mendukung anak-anaknya diajarkan di sini. Yang paling penting apa kita tidak harus jadi ulama semua, tidak harus jadi ustadz semua. Yang paling penting bagaimana supaya santri itu keluar jadi orang yang takut kepada Allah. Apakah jadi pegawai, pengusaha, jadi apa? Ya, nampaknya di sini banyak juga apa? Ada yang jadi pengusaha sukses seperti Ustadz Sakit itu ya. Tapi sukses tapi belum sombong gitu. Komat beliau ini apa punya jariah-jariah tidak lupa, termasuk saya sendiri itu apa setiap bulan apa kirim sama saya ini apa ustadz saya itu. Jadi tidak harus jadi ustadz dan dia jadi apa saja yang penting takut pada Allah.
Orang itu bisa dia tidak takut itu, walaupun biasa itu pantas dikatakan orang yang paling alim, pantas dikatakan orang yang paling ahli ibadah. Walaupun ibadahnya biasa, pantas dikatakan orang yang paling punya. Pernah suatu ketika ada 3 sahabat, ya, sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abu Hurairah, sowan bertamu pada Nabi Muhammad SAW. Tanya, ya Rasulullah, man a'lamun nas, wahai Rasulullah, siapa itu manusia yang paling alim itu? Nabi beliau menjawab, al-aqil, orang yang berakal. Terus tanya lagi, man a'badun nas, siapa Nabi manusia yang paling ahli ibadah itu? Beliau menjawab, al-aqil, manusia berakal. Tanya pertanyaan ketiga, Rasulullah, man afdhalun nas, siapa manusia yang paling mulia itu? Nabi beliau mengatakan al-aqil. 3 sahabat seperti kurang puas. Oh, pertanyaannya kok 3, jawabnya apa? Al-aqil. Mereka mengatakan alaisal aqilu man tammat buru'atu wa dhaharat qasa'atu wa jadat kafu wa dhaharat wa adbat manzilatu. Bukannya Nabi. Dia yang berakal itu lagi cerdas, pintar ngomong, yang terkenal, yang berdiri, yang fasih, pejabat, kan itu kan Nabi, yang dia berakal. Apa kata Nabi? Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu wa inda rabbika lil muttaqin. Itu menurut dulinan, mau hebat, pintar ngomong, punya jamaah besar, kata Nabi, ya Bang, itu hanya senang-senang dunia sesaat. Wal akhiratu indaka lil muttaqin. Keakhirat, kemuliaan yang benar itu di akhirat bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Terus beliau mengatakan al-aqil, orang yang berakal, yang pantas dikatakan orang yang paling alim, pantas dikatakan orang yang paling ahli ibadah, pantas dikatakan orang yang paling mulia adalah al-muttaqi, orang yang takut kepada Allah. Wa in kana khosisan dalilan, walaupun dia dipandang masyarakat seperti orang hina, oh ini pekerjaannya pasar seperti itu, tapi dia ternyata takut pada Allah. Itu pantas dikatakan ya, orang yang paling alim, paling ahli ibadah, paling mulia. Nah, takwa itu kata Nabi Muhammad SAW tidak hanya pada zahir, penampilan zahir, tapi kata Nabi at-taqwa hauna. Takwa hauna, takwa beliau mengatakan takwa itu di pinggirnya hati, ya. Yang menurut Imam Ghazali, ya, takwa itu tidak hanya sergap, ya, sergap ibadah, sergap tahajud, baca Quran, baca, tidak hanya itu, tapi ukuran takwa itu bisa meninggalkan perbuatan yang tidak baik, terutama maksiat-maksiat hati, yang salah satu disebutkan oleh Imam Ghazali di antara sekian banyak penyakit-penyakit hati yang membuat orang itu dianggap tidak takwa, tidak dianggap punya ilmu, tidak dianggap ibadahnya, tidak dianggap mulia sama sekali. Ya, itu kata Imam Ghazali dalam salah satu kitabnya Minhajul Abidin, itu adalah al-kibr, sombong, yang dikatakan oleh Syaroni tadi. Ya, kalau sudah ada itu ya sudah jatuh, sudah tidak ada artinya. Sehebat apapun, sebanyak apapun ibadah, ya sealim apapun, sama sekali tidak ada harganya. Dan kalau dosa-dosa yang lain itu ya tidak begitu berat bayarnya. Tapi kalau dosa sombong ini bisa menjadikan orang kafir. Ya, kata Ghazali, coba itu lihat, ya, iblis itu ya alim, ibadahnya tidak tanggung-tanggung, ya, 80.000 tahun ibadah bersama malaikat, hanya gara-gara sombong sekali langsung jatuh. Ya, ibadah tidak mau, ya. Dia mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin, ya. Dan sombong, ada khairun, saya lebih baik, saya lebih baik, saya lebih baik. Itu iblis. Selama masih ada itu, apa? Saya lebih baik, itu, ya, itu namanya iblis, ya. Sama sekali tidak dianggap alim,
bisa alim apapun, tidak dianggap ahli ibadah, sebanyak apapun ibadahnya, sama sekali tidak ada derajat kemuliaan. Itu yang dimaksud Nabi al-akil seperti itu, apa? Takut. Itu maka banyak di antara orang-orang solihin itu apa? Setiap ya, melakukan aktivitas apapun ya, apalagi kita yang mengajar dakwah ajar itu mulai pertama sudah merendah. Jadi berangkat itu saya tidak bisa apa-apa, saya semua milik engkau ya. Jadi ketika menyampaikan pada murid-murid, mungkin murid-murid saya ini lebih baik daripada saya ya Allah. Seperti itu merendah, serendah-rendahnya karena tidak ada yang tahu ya isinya hati orang yang menjadikan orang dianggap takwa itu tidak ada yang tahu. Jadi banyak orang sebenarnya ketika mau ya menyampaikan apa itu melihat siapapun tidak berani mengaku dia lebih baik daripada orang lain. Bahkan ya melihat apa orang kafir pun itu apa tidak berani. Sebab orang ini kafir sekarang, kalau besok dapat hidayah, saya sekarang Islam belum tentu, gitu Mbak. Melihat orang sejelek apapun tidak ada benci, ya, tidak ada meremehkan, sebab ini ya pujian dari Allah, ciptaan Allah. Ya, kalau Allah balik, ya besok disadarkan bisa nyalek kita. Seperti itu kita apa belajar tawadu itu seperti itu apa tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, kalau kita bisa begitu itu, ya, justru semakin diangkat, semakin merendah, semakin merasa tidak punya apa-apa. Walaupun apal surga, saya tidak punya apa, ini semua milik Allah. Ya, apa saya tidak bisa apa-apa. Saya yang menggerakkan lidah saya Allah, yang mendatangkan orang ke tempat ini juga Allah. Bukan saya tidak punya apa-apa. Orang bisa mendengarkan juga Allah yang menggerakkan. Itu namanya tawadu, tidak pernah merasa bisa. Semakin merendah, orang itu semakin ditinggikan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa yang merendah, semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka manusia termulia di dunia paling tinggi itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau adalah manusia paling tawadhu di dunia. Padahal paling sempurna suhul hatinya tapi beliau paling tawadhu. Disebutkan dalam hadis yang panjang, beliau ya dalam kesehariannya nyapu rumah. Padahal beliau pemimpin dunia. Beliau numpuk gandum bersama pembantu. Ya. Beliau kalau ada sandalnya rusak dibenahi sendiri, pakaiannya sobek dijahit sendiri. Tawadhunya beliau makan bersama pembantu satu piring. Seperti itu apa yang perlu kita contoh. Tapi justru semakin diangkat ya. Tapi ketika orang saya lebih baik itu justru semakin dijatuhkan oleh Allah. Ngomong takabbara khafallahu. Dan apa berkat kita berkumpul ini kita semua dijadikan oleh Allah dan seluruh keluarga dan anak-anak kita sampai kita semua mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang selalu takut kepada Allah Ta'ala, selalu merendah ya diri dan selalu bisa mengamalkan ilmu kita sehingga kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dikumpulkan oleh Allah kita bersama Nabi Muhammad SAW, bersama guru kita, bersama orang-orang soleh, bersama keluarga dan anak-anak turun kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemberian cindera mata untuk kedua guru kita yang diawali dengan sambutan atas nama panitia yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji. Beliau waktu dan tempat kami aturkan. Iya, saya. Moga Ustaz Hadi ini diwali ke rumah. Bagaimana supaya acara temu alumni lintas generasi ini bisa terlaksana? Sebenarnya wawancaranya
apa adanya. Tetapi kita keberat, Masya Allah, luar biasa. Dari alumni-alumni lintas generasi ini pada hadir semua, berarti itu menunjukkan ketawaduan panjenengan kepada guru kita. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi yang kami muliakan, yang kita bersama Ustaz Jafar Shadiq dan juga Ustaz Sultan Rafiq serta para guru kami, guru kelompok. Alhamdulillah, panjenengan sangat sanggup memperbaiki majelis dan panjenengan sedoyo paringi sehat walafiat dan keberkahan sehat, dan lebih khusus kepada guru kita bersama dalam mewakili panitia yang muncul di mana ini kegelisahan hati beberapa orang yang sering kumpul, sehingga kami coba memfasilitasi ngobrol di waktu yang sebenarnya kurang lumrah. Ayo ngumpul di Omay Agus jam 9 budal, kemarin baru selesai, kok yo udan bisa baru keluar rumahnya Mas Agus 11:30 ngapunten. Dan tanpa kami sampaikan matur nuwun sanget pada keluarga besar guru kita, kami difasilitasi tempatnya, dan tak lupa pula kami juga nuwun akui pangapunten menawi wonten perkawis ingkang kirang prayogi wonten manah dalam mewakili teman-teman panitia kecil ini, nuwun akui pangapunten. Dan kepada teman-teman sahabat kakak senior kami, khususnya generasinya Abalut, karena kami pribadi ini sigarani Abalut Didi angkatan Ustaz Jafar di antara bayina rumah. Dan terus kita harus gabungkan keduanya ini untuk generasi yang sepuh-sepuh bisa gabung gitu. Kemudian yang berikutnya, kami juga mohon maaf manakala dalam penyajian penyambutan kepada teman-teman, rekan, sahabat ada sesuatu yang kurang berkenan, dalam nyuwun agungi pangapunten. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemberian citra mata kami mohon seluruh jemaah berdiri. Namun sebelumnya persembahan dari alumni Pesantren Raudatul Jannah, sebuah lantunan kata hati, sebuah puisi untuk sang guru yang dibawakan oleh alumni Pesantren Raudatul Jannah Al-Husaini. Terima kasih wahai guruku. Guruku, jazamu tak mampu kami ungkap dengan kata-kata. Guruku, jazamu takkan pernah mampu kami balas. Kami hanya mampu berdoa, semoga engkau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih wahai guruku. Di balik kemenanganmu, di balik tegasmu, di balik kerasmu membimbing kami, tersembunyi kasih sayang yang sangat dalam kepada kami. Engkau tak rela kami jadi anak yang bodoh. Engkau tak sudi kami menjadi anak yang tidak berguna. Bahkan engkau pun tak ikhlas
Kami sadar wahai guruku, kami banyak kesalahan, kami banyak melakukan kekhilafan, kami banyak melakukan keteledoran. Maafkan kami wahai guru kami, ridhoilah kami wahai guru kami. Terima kasih wahai guruku, engkau didik kami, engkau ajari kami dengan penuh kasih sayang. Kami hanyalah insan yang berguna berkat jasamu. Jasamu takkan mampu kami balas selama-lamanya. Terima kasih wahai guruku. Menutup acara sore hari ini dengan doa. Waktu dan tempat kita. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وأعطنا وارزقنا برهم واجعله قرة عين لنا ولنبينا محمد اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ونعوذ جميعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah kita ditutup dengan doa oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Sultan Rafi'i. Maka berakhir pula rangkaian acara pembukaan alumni pesantren Nurul Jannah lintas generasi pada sore hari ini. Sebelum saya menutup acara pada sore hari ini, insya Allah acara sore hari ini akan kami upload bagi segenap alumni yang melihat video ini, melihat acara ini, merasa tidak terundang. Saya mewakili panitia memohon maaf, dan kami benar-benar mengharap kehadiran seluruh alumni tanpa membeda-bedakan, tanpa mengecualikan. Ini keterbatasan panitia. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mewakili orang tua kami, Ustaz Muhammad Ja'far Shadiq, memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Allahul musta'an wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.